Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina walana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saya lagi berada di halaman SMP Negeri 2 Laujanan, Desa Batuah, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang suasananya alhamdulillah sangat cerah sekali pada pagi hari ini. Semoga secerah hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pagi yang cerah ini, dalam suasana yang begitu cerah, mudah-mudahan kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita di sini akan sedikit mungkin membahas tentang masalah waktu. Waktu itu ya sangat berharga sekali buat kita semua. Ada istilah mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Ada juga lainnya lagi, kalau waktu kasih. Nah, begitu berartinya waktu bagi kita semua, sehingga kita harus memanfaatkan waktu itu. Allah sendiri di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3 berfirman, yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu. Nah, Allah bersumpah di dalam Al-Quran itu, demi masa, demi waktu, begitu berharganya. Sebelumnya Allah itu sudah bersumpah di dalam Al-Quran, demi masa, demi waktu, wal asri innal insana lafi husrin. Manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Nah, jadi kita ini sebagai manusia itu pada intinya rugi semua, apalagi tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena yang sudah dikatakan tadi, waktu adalah uang. Istilah orang barat sana, time is money. Kemudian ada istilah lagi, kalau waktu kasayiti, waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, maka pedang itu yang akan menebas leher kita sendiri. Nah, begitu dalam Islam, begitu diajarkan sekali kita harus menghargai waktu. Nah, kembali kepada ayat tadi, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati, pada ayat innal insana lafi husrin. Sungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Jadi rugi kita ini semua, kalau apalagi tidak memanfaatkan waktu. Nah, tetapi ada yang tidak rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh. Yang beriman yang jelas percaya kepada Allah, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri wasyarhi. Lalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, maka mereka tidak akan rugi karena mereka beriman. Tentunya beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada yaumil akhir atau hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu orang yang beramal soleh, yang melakukan kebaikan. Dan jelas kebaikan itu adalah kebaikan yang dilakukan dengan niat lillahi ta'ala, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam surah Al-Asr tadi sudah dikatakan, jadi kita pada intinya harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nah, terutama lagi terhadap kepada kita semua, khusus pada anak-anak juga ya, apalagi di dalam masa pandemi ini kita masih belajar daring atau online, tidak bisa ketemu muka, bahkan tidak kenal sama gurunya tidak kenal sama siswanya. Boro-boro nanti sudah ketemu di sekolah pada berjenggot semua. Nah, itu yang kita anukan ya.
Jadi walaupun bagaimana kita harus menghargai waktu dengan sebaik mungkin. Ada pekerjaan hari ini, kita kerjakan hari ini, jangan menunggu besok. Apalagi sampai ditumpuk-tumpuk. Karena kalau pekerjaannya ditumpuk-tumpuk itu akan menjadi berat. Nah, oleh sebab itu, terkhusus lagi kepada siswa, yang kemarin sudah Bapak jelaskan di dalam materi pembelajaran agama Islam tentang beramal soleh. Jadi kita beramal soleh di dunia ini, insya Allah kita akan mendapat pahala yang sebaik-baiknya. Tapi jangan lupa juga kita harus memanfaatkan waktu. Jangan mentang-mentang masih muda, mumpung masih muda, ada istilah anak muda. Masa mudanya berpoya-poya, hidupnya kaya raya, matinya masuk surga. Mimpi kali ya. Jadi harus punya semangat kita ya. Baik Bapak sebagai guru agama, mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat baik di sekolah maupun di mana-mana, di tempat-tempat pengajian, majelis taklim dan lain sebagainya. Karena ilmu itu ya harus diamalkan. Karena kalau tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari nanti. Jagalah waktu masih muda kita sebelum masa tua kita. Marilah kita jaga masa kaya kita sebelum masa miskin kita datang. Jagalah waktu sehat kita sebelum waktu sakit kita datang. Kemudian jagalah waktu peluang kita sebelum datang waktu sempit. Dan yang terakhir, jagalah masa hidup kita sebelum mati kita. Karena walaupun bagaimana, kita ini adalah pasti akan mengalami namanya kematian. Ya, ini Bapak masih di suasana halaman SMP Negeri 2 Laujanan, Desa Batuah ini, Kabupaten Kutai Kartanegara. Mudah-mudahan anak-anak sekalian, khususnya yang bisa menyaksikan video ini, termotivasi untuk memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Apalagi kita belajar daring ini harus sabar, harus telaten. Jangan sampai ya kita mengatakan malas, nggak bisa. Berusaha yang sebaik mungkin, karena kita itu kalau kita ujian adalah untuk belajar, bukan sebaliknya belajar untuk ujian. Nah, saat ini kita diuji dalam masa pandemi. Apakah kita mampu, apakah kita menjadi orang yang tangguh untuk menghadapi ujian ini. Nah, kalau kita tidak bisa menghadapi ujian saat ini, alasan itulah yang kadang-kadang tidak masuk akal ya. Nah, lebih baik kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Harus tetap semangat belajar walaupun belajarnya masih belajar daring. Jangan mengatakan nggak bisa, harus menjadi orang yang optimis dalam belajar walaupun dalam keadaan apapun. Nah, semoga kita semua pada kesempatan yang berbahagia ini selalu diberikan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga masa-masa sekarang ini akan cepat berlalu nantinya. Insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat virus pandemi pada saat ini, yang insya Allah nanti kita akan bertemu dan bertatap muka untuk sama-sama belajar di sekolah, khususnya di SMP Negeri 2 Laujanan ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hanya ini saja yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah hilapnya, itu dari Bapak pribadi sendiri, dan jika ada yang benar itu hanya kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah, jangan sampai pesimis, harus jadi orang yang optimis.